Tes. Oke, shalom dan selamat pagi semua. Kalau ada yang masih berada ataupun masih duduk di luar, kita masih banyak kosong di dalam. Jadi boleh ambil tempat lah di dalam ah. Kalau yang di luar itu kita peruntukkan kalau untuk yang ada anak-anak. Yang ada baby-baby. Kalau yang simbayan orang bilang mesti di dalam. Kalau belum penuh lah. Oke, selamat pagi dan salam shalom. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan. Mungkin boleh sapa satu sama lain. Satu sama lain boleh bersalam. Selamat pagi, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Kita akan mulakan ibadah kita pada pagi ini. Kita percaya kita hadir pada pagi hari ini bukan karena kewajiban ataupun rutin kita hadir ke ibadah pagi hari ini, tetapi karena satu ada kerinduan kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat 10 mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Oke, mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, seluruh fokus kita pada pagi hari ini. Dan untuk doa pembukaan saya persilakan Penatua Justin memimpin kita dalam doa. Shalom dan selamat pagi. Mari kita memulai ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa. Sebelum itu saya baca dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita memaksa jiwa kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Sebab apa yang kita agungkan, apa yang kita berdoa kepada Tuhan itu merupakan suatu keperluan kita dalam kehidupan kita. Kita tidak siapa-siapa untuk mau memuji dan mengagungkan berhala. Kita tiada siapa-siapa untuk mau mengagungkan segala keagungan manusia, tetapi yang kita puji dan agungkan adalah Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bangkit semua jemaat Tuhan. Sambil itu pengakuan iman rasuli boleh tampilkan, kita baca dulu. Mari kita baca bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena kami mau mengagung dan memuji Engkau sebagai Tuhan Raja di dalam kehidupan kami. Kami tiada siapa-siapa untuk mau mengagung dan memuji segala kebesaran, keagungan manusia, pemerintahan, kerajaan-kerajaan di dunia ini. Tetapi yang kami mau agungkan, kami mau memuji hanyalah Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang menjadi satu harapan untuk kami mengagungkan, memuji pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul pun pada hari ini adalah hari ketujuh
ini adalah Alkitabiah. Karena Tuhan memerintahkan umat Israel, umatmu, untuk berkumpul dan menguduskan hari Sabat, hari perhentian di mana kami dapat berkumpul, mengagung dan memuji namamu. Terima kasih Bapa di surga karena setiap minggu dan setiap kami mau mengagung dan memuliakan namamu, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang dengan berbagai variasi atau varian emosi, perasaan dan kehidupan kami. Apabila kami sudah melalui beberapa momen-momen dan dimensi kehidupan kami di hari-hari yang lalu. Tetapi kami bersyukur dan percaya pada pagi hari ini kami datang hanya kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau mengandalkan lagi hal-hal yang perkara-perkara yang mau mengganggu kehidupan kami, emosi kehidupan dan hidup kami, tetapi kami fokuskan hati dan pikiran dan iman kami terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau menyediakan seluruh iman kami, hati kami, emosi, pikiran kami kepada Tuhan pada hari ini. Supaya kami dapat mengagungkan Engkau, kami dapat memuji Engkau, kami dapat mengingatkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi ini Tuhan kami mau mohon urapan sekali lagi Tuhan, bekerjalah dari awal mula ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang campur tangan memberkati segala roh-roh jahat pengganggu dan semua distraktor dalam kehidupan kami kendalikan di dalam Tuhan Yesus. Engkau bekerja, memimpin dan menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, urapi semua yang terlibat dalam pujian dan penyembahan, baik pemimpin, penyanyi, pemusik, semua penari rebana, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seluruh ibadah ini kami, Tuhan, Engkau campur tangan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menyertai dan memimpin kami. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Seterusnya ialah pembacaan ayat firman Tuhan. Untuk itu saya persilakan Deacon Delius dan Cik Kesih untuk pembacaan. Shalom semua jemaat, selamat pagi. Wow, luar biasa. Coba tengok di kiri kanan, katakan Yesus baik. Haleluya. Baik, mari kita mendengar pembacaan pada pagi hari ini dalam Kejadian 8 ayat 11 hingga 16. Yang berbunyi, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Sekian pembacaan yang pertama. Shalom. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul ayat 9 ayat 11 hingga 15. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama
Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sekian pembacaan Alkitab. Oke, terima kasih. Seterusnya ialah mendoakan PKK. Untuk itu saya persilakan semua anak-anak untuk berada di hadapan. Untuk pemberkatan anak-anak ini saya persilakan pastor untuk doa. Oke, anak kecil dan anak yang dalam kandungan pun masih, mari saja. Kita berdoa juga. Termasuk. Oke, mari semua adik-adik kecil, anak kecil, dan termasuk yang dalam kandungan, mari juga. Kita mau berdoa. Mari semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita tumpang tangan untuk mereka lah. Biar berkat Tuhan mengalir melalui semua doa-doa kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Adik-adik berdoa, tutup mata, tunduk kepala. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, di mana Tuhan menyertai kami, memberkati kami pada hari ini. Sehingga kami dapat bernafas dan masih hidup pada hari ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil yang masih bayi, juga anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu mereka saat ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah terus mengalir, kuasa dari ilahi terus mengalir dalam mereka, sehingga pertumbuhan mereka senantiasa baik dan sehat, dalam keadaan sehat selalu, dan segala sesuatu keperluan-keperluan mereka Tuhan, keperluan fisikal, rohani, semua itu dicukupkan oleh Tuhan. Jagalah dan peliharalah mereka Tuhan, lindungi mereka daripada segala berbahaya, lindungi mereka daripada segala pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Segala kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara kami sebagai orang yang dewasa, juga mereka anak-anak kecil ini, mereka diberkati dengan berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, supaya semua ibu bapa dapat memberikan didikan yang sepenuhnya dan didikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka, memberikan mereka hikmat, kesabaran dan ketabahan hati untuk mendidik anak mereka masing-masing, supaya mereka tetap berada di jalan yang lurus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan pakai mereka agar mereka dapat memberikan seluruhnya diri mereka untuk mengajar firman Tuhan dengan penuh ketekunan, dengan penuh takut akan Tuhan dan gigih di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dewasa, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua anak-anak kecil, bayi dan yang ada di kandungan ibu mereka. Tuhan terus memberkati mereka dan melindungi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Oke, silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi semua. Siapa yang hadir pada pagi ini rindu untuk memuji menyembah Tuhan, mari lambai-lambaikan tangan. Haleluya. Baik, mari kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat puji-pujian kita pada pagi ini. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk kita berdiri bersama-sama.
Dalam Nehemia 8 ayat 10 firman Tuhan berkata, jangan bersusah hati sebab sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu. Mungkin sepanjang minggu ini kita sudah melalui pelbagai keadaan, namun mari kita pilih untuk tetap bersukacita karena di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Ada amin? Haleluya. Mari kita memuji Dia. Sama-sama kita katakan. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari lebih bersemangat. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Mari kita terus bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Iya, Allah baik. Allah baik bagiku. Sekali lagi, ya Allah baik. Iya, Allah baik. Iya, Allah baik. Iya, Allah baik. Allah baik bagiku. Iya, Allah baik. Iya, mari katakan dengan segenap hati kita. Iya, Allah baik. Allah baik bagi. Oke, sekarang yang lelaki saja nyanyi. Allah baik, Yang wanita mari kita terus bertepuk tangan. Amin. baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sekarang yang wanita. Iya, Allah baik. Ya, Allah baik. Ya, Allah baik. Allah baik bagiku. Ya, Allah baik. Ya, Allah baik.
berikan kemuliaan bagi Dia. Allah baik bagiku. Haleluya. Dia Allah yang baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita mau kembalikan syukur kita di hadapan Tuhan lewat persembahan. Dan sebelum kita memberi, saya berikan penghormatan kepada Penetua Magiri untuk membawa kita di dalam doa. Oke, semua dia ait memungut da persembahan mungkin akan asa mengeranga minta seorang sukarela lah untuk mengkuan mengira ya. Bah, sembahyang tak. Halo ya Tuhan, halo ya Tuhan, tamada surga. Insan pokok gue dari ketika Tuhan, ponsi ke Tuhan kesanaan no. Mantad di hari Minggu sembahyang Tuhan, nuan nunya hada tasanang tayat ke wewean betinan. Ponsi ke Tuhan sebab dat kesanaan no, nanon ni hada kerja di pinasandan no, sebagai sumber ekonomi dari Tuhan. Ponsi ko ni Tuhan sebab dahara ke sembahyang dai banyak Tuhan. Dapat paguli kau gadi kaun sekandai Tuhan. Ponsi ko Tuhan. Halo ya Tuhan. Nuay hay da ginawa dati singgawa dapat paguli palana Tuhan. Halo ya. Tuhan tamado sa surga. Berkatay nga Tuhan. Am nagita na panak depan Tuhan supaya ken bago am harap papulian dalag Tuhan. Ponsi ko Tuhan mendapat timpun atay pemungutan persembahan itu Tuhan. Juang darah Tuhan Yesus Kristus hingga pamasidai. Amin. Mari kita terus memuji Dia sambil kita memberi yang terbaik. Kita mau katakan ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Dia. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang
menghibur hatiku. Oh, oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari bertepuk tangan untuk Dia. Haleluya, kemuliaan bagi Allah kita. Karena Dialah sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, men. Dia selalu ada saat suka maupun duka. Dalam apapun juga musim hidup, Dia tetap ada setia bersama-sama kita. Mari pada saat ini kita terus membawa hati kita menyembah Dia. Sebagai respon kasih setia kebaikannya di dalam hidup kita. Mari lewat lagu ini kita mau nyatakan dalam apapun juga keadaan hidup, dalam apapun juga keadaan dunia, kita mau terus tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita nyatakan penyembahan ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Mari katakan dengan segenap hati kita. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Katakan sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidup. benar Tuhan, Ku kan tetap menyembahmu, seumur kami Tuhan, kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Yes Lord. Sampai kami menutup mata Tuhan, kami mau tetap mengasihimu. sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Hati untuk percaya, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, namun kami mau tetap memilih untuk setia Tuhan, untuk tetap setia sampai
seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani, benar Tuhan, seumur hidupku. Sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati kami hamba-Mu yang setia Tuhan, setia. Sampai akhir di hidup kami Tuhan, kami memilih untuk tetap setia Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang menggoncangkan kami ya Bapa di surga, namun kami memilih untuk tetap teguh dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini deklarasi iman kami Tuhan. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh, sampai akhir hidup kami, bukan tetap menyembahmu, melayani seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh, biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Katakan biar kau dapati,
kami yang bertakhta di syurga, pagi ini kami datang dalam kekudusan hadirat-Mu. Dengan hati yang bersyukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini, minggu yang telah berlalu, dan kini Engkau membawa kami bersama yang sudah lanjut usia, muda, anak-anak dan seluruh jemaat-Mu dalam satu persekutuan yang kudus untuk menyembah, bahkan mendengar suara-Mu. Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, kami ingin menyadari bahwa kami berdiri di hadapan Allah yang hidup. Kami mohon, sucikanlah hati dan hati kami dari segala kekuatan dan kekhawatiran. Diamkanlah setiap suara dunia, agar yang mendengar hanya suara-Mu yang lembut dan berkuasa. Bapa, kami rindu firman-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap hati. Biarlah yang letih mendapat kekuatan baru, yang tawar hati menemukan pengharapan, yang hilang arah kembali menemukan jalan, dan yang kuat semakin diteguhkan untuk melayani-Mu dengan setia. Kami sudah mengungkapkan pujian kami dan mengangkatkan penyembahan kami melalui suara, dan hati kami diangkat kepadamu. Demikian apa yang ada di dalam hati kami. Yang kuat semakin kami diteguhkan untuk terus setia dan melayani. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini, Tuhan. Letakkan api dari surga di bibir hamba-Mu, supaya setiap kata yang keluar membawa hidup, penghiburan dan pembaharuan. Jadikan hamba-Mu seluruhan suara-Mu yang murni, dan biarlah seluruh jemaat merasa hadirat-Mu berbicara secara nyata melalui pemberitaan firman ini. Roh Kudus, kami mempersilakan Engkau bekerja bebas di tengah kami. Jamah hati setiap pendengar, buatkan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman yang setia di dalam tengah dunia yang haus dan akan kebenaran ini. Dan ketika firman-Mu disampaikan, biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan, kerajaan-Mu yang ditegakkan, dan umat-Mu dipulihkan. Kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini hanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab kami percaya Engkau akan berbicara dengan kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan taat pada seluruh kebenaran. Mari kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih, sila duduk. Dan ya, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini juga kesinambungan dari apa yang disampaikan oleh pastor kita minggu-minggu yang sudah. Sebenarnya saya sudah punya bagian minggu yang lalu, tetapi saya rasa letih karena jauh perjalanan, lalu berdiri menyampaikan lagi firman Tuhan, dan saya rasa lelah sedikit. Jadi hari ini saya membawa kita dengan sebuah tajuk ataupun dengan satu tema, gereja yang hidup dan menjawab zaman. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan
Kita hidup di tengah dunia yang berubah, yang begitu cepat, saudara. Dunia digital, media sosial, globalisasi, krisis moral dan pelbagai pengaruh budaya yang baru, budaya baru, dan terus menekan dan terus membentuk cara kita berpikir dan hidup. Kenapa kesinambungan daripada firman Tuhan yang disampaikan dalam bulan ini adalah pertanyaannya, apakah gereja masih relevan dan menjawab keperluan semasa sekarang ini ataupun zaman ini. Bayangkan saudara, kita tiada lampu hari ini karena off, bukan karena tiada iniji. Saya membuka pandangan kita tentang lampu saja. Bayangkan sebuah lampu yang dicipta untuk menyinari kegelapan. Selama lampu itu terhubung dengan sumber tenaga, pasti ia memberi ataupun dia akan memancarkan cahaya ataupun ia bercahaya. Tetapi bila terputus sumbernya, ianya hanya jadi hiasan yang tidak berguna. Pikirkanlah. Begitu juga gereja. Gereja jika tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus dan tidak menjawab keperluan zaman dan situasi dan keadaan sekarang ini, ia akan kehilangan terang dan pengaruhnya. Maka sebab itu saya bawa ada beberapa ayat konteks daripada tajuk ini supaya kita dapat membacanya dan dapat merenungkan firman Tuhan ini sebagai satu kekuatan kita menghadapi situasi dan menjawab segala apa yang zaman ini tawar bagi kita. Gereja yang peka terhadap zaman namun tetap berpaut pada kebenaran firman. Itu maka sebabnya kalau kita lihat keadaan-keadaan di luar sana, banyak orang Kristen yang bergelar Kristen namun tidak kuat dalam kebenaran ataupun tidak berpaut pada kebenaran firman. Dia akan menjawab apa yang dunia mau, ikut cita selera dia. Nah, dalam 1 Tuareg pasal 12 ayat 32 ini, ya, coba lihat slide dulu. Mana sudah tahu? Begini gitu. Selalu ini tidak ngam. Coba klik saja on kan. Oke. Kalau kita baca daripada 1 Tuareg pasal 12 ayat 32 ini. Itu buku kecil ya. Tidak apa. Dari firman Tuhan ini berkata begini. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mengerti tanda-tanda zaman untuk mengetahui apa yang harus dilakukan orang Israel. 200 orang kepala mereka dan saudara-saudaranya menurut perintah mereka. Nah, latar belakang dari teks ini ataupun konteks sejarah firman Tuhan ini, kitab 1 Tuareg ini adalah ditulis oleh Ezra. Mana Ezra? Oh, adakah? Tiada. Ditulis oleh Ezra. Menurut tradisi Yahudi, apabila mereka dibuang di Babel, ya, sekitar 450 ataupun 400 sebelum Masehi. Tujuannya ialah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak
akan apa? Mereka dapat menjawab iman dan panggilan rohani mereka sebagaimana mereka ini adalah umat pilihan Allah serta meneguhkan kembali identiti mereka sebagai setelah masa pembuangan. Jadi dalam pasal 12 ini secara khusus dia menceritakan tentang apa? Tentang orang-orang yang datang membantu Daud di Ziklag. Sebelum ia menjadi raja atas seluruh orang Israel. Mereka datang dari suku-suku, berbagai-bagai suku, bukan hanya dari suku Yahuda, tapi suku Daud sendiri. Tetapi juga dari Israel bagian utara, dan ini menandakan kesatuan bangsa dan pengakuan akan kepemimpinan Daud yang diurapi. Nah, dalam konteks khusus dalam ayat 32 ini. Kenapa saya ambil ayat 32 ini? Ayat ini menyoroti suku Isakar yang berbeda dari suku lain. Bila suku lain dikenal karena keperkasaan dia punya militer ataupun dia punya saudagar ataupun saldadu pahlawan dia, suku Isakar terkenal karena kebijaksanaan dan pengertian rohani. Mengerti tanda-tanda zaman untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh orang Israel. Artinya saudara, mereka adalah pemimpin bijak. Mereka adalah pemimpin pemerhati keadaan zaman. Dan mereka ini adalah pemimpin yang tahu bagaimana bertindak tepat dalam waktu Tuhan. Makna teologisnya atau penjelasan teologisnya mengerti, sangat penting mengerti tentang tanda-tanda zaman. Ya. Berarti memiliki pemahaman ilahi dan kepekaan rohani terhadap kehendak Tuhan dan konteks sejarah dan sosial yang sedang berlangsung. Kadang-kadang ada orang bernubuat. Ya, kadang-kadang kita juga tidak mempercayakan, tidak percaya. Kadang-kadang kita ada andaian, asumsi. Jadi sebenarnya suku Isakar ini ialah Isakar melambangkan hikmat dan kepekaan rohani. Mereka memahami bila waktu untuk bertindak seperti masa transisi dari Saul ke Daud. Jadi mereka ini berperanan sebagai penafsir kehendak Tuhan bagi bangsa mereka, yaitu membantu orang Israel untuk mengenal orang yang lain, orang ilahi, bukan hanya reaksi manusia. Pemimpin rohani perlu juga memahami zaman dan kehendak Tuhan. Maka sebab itu pengetahuan tanpa pengertian rohani itu akan menyesatkan kita. Menyesatkan, sementara pengertian tanpa tindakan akan sia-sia. Nah, bagaimana dengan gereja masa kini? Perlu memiliki roh Isakar ini. Ini tujuan kenapa saya membawa kita untuk meneguhkan identiti gereja kita melalui pemahaman kita gereja yang hidup dan menjawab zaman. Gereja masa kini, gereja perlu memiliki roh Isakar, mampu untuk membaca tanda-tanda zaman, memahami dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, dan spiritual, dan lalu meresponi ataupun meresponnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan main rambang saja. Contoh, kalau zaman digital sekarang ini, bagaimana gereja menyebarkan Injil lewat media digital? Zaman pasca pandemik, bagaimana gereja membangun kembali community iman dan pelayanan sosial? Zaman pluralisme ini, sekarang ini banyak
bagaimana gereja bersaksi tanpa kehilangan kebenaran. Banyak agama, banyak Kristen yang berbeda pahaman. Nah, pemimpin Kristen ataupun kita seorang sebagai pemimpin ataupun seorang sebagai gereja perlu peka terhadap kehendak Tuhan. Pemimpin rohani bukan hanya pengatur program, tetapi penafsir kehendak Tuhan di tengah umat seperti Isyakar bagi Israel. Mereka tahu apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan, bukan karena pandai strategi, tetapi karena dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya dekat dengan Tuhan. Generasi muda dipanggil menjadi pembaca zaman seperti Isyakar. Generasi Kristen kini perlu berpikir kritis, rohani terhadap dunia yang berubah cepat ini. Menilai segala sesuatu yang berdasarkan dengan firman. Bertindak bijak, relevan dalam pelayanan, teknologi, sosial dan moral. Maka sebab itulah firman Tuhan bagi gereja masa kini bukan soal jumlah, tetapi kepekaan terhadap kehendak Tuhan yang menjadi gereja berpengaruh. Dari tujuan khotbah hari ini yang saya sampaikan, yang pertama ini, Tawarik 12:32, anak-anak Isyakar dari Bani Israel, orang yang mengerti tanda zaman untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk orang Israel, untuk kepala-kepala 200 orang dan semua saudara mereka yang mengikuti perintah mereka. Nah, pada masa zaman Raja Daud, ketika bangsa Israel sedang membentuk pemerintahan baru, ada satu suku yang disebut secara khusus, yaitu anak-anak Isyakar. Mereka yang mengerti tanda zaman dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Artinya mereka bukan hanya peka terhadap perubahan, tetapi juga bijaksana, strategis dalam bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga teks yang kedua Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini Paulus menegaskan. Paulus menegaskan gereja harus berbeza. Bukan terasing. Kita tidak dipanggil untuk menolak dunia. Sebab itu kita ada di dunia. Tetapi menggarami dan menerangi, itu jadi garam dan terang. Artinya, saudara, kita tidak terasing. Kita tidak dipanggil untuk menolak dunia ini. Tapi menggarami, menerangi dunia tanpa kehilangan identiti Kristus. Kebenaran firman Tuhan. Sudah dijelaskan dalam dua sisi khotbah. Saya dengar itu. Saya catat. Dan kesimpulan saya bawa hari ini, gereja yang hidup adalah menjawab zaman. Dalam Matius ayat 5:13-16. Kalau ada di dalam tangan kamu apa saja, buku kah, iPad kah, apakah iPhone kah, apa saja, coba kamu lihat Matius 5 ayat 13 dan 16. Dikatakan di sana, kamu ialah garam bumi. Kamu adalah terang dunia. Bila dia berkata kamu ialah garam bumi, jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin semula. Tidak berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang. Itu kata Alkitab versi Borneo.
Dia katakan kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita lalu menyoroknya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapakmu yang di surga. Nah, Yesus bukan dia bilang, tidak apa-apa, kalau kamu senang, jadi garam. Kalau kamu susah, jadi, ataupun kalau kamu tidak mau pun jadi garam, jadi terang. Kalaupun tidak jadi terang pun tidak apa. Yesus tidak berkata begitu. Tetapi Yesus menegaskan. Tidak ada kompromi. Yesus menegaskan peranan gereja memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Gereja sekarang mudah dipengaruhi. Bukan gedung gereja, inilah kita, eklesia kita ini, pribadi kita. Kalau tidak percaya, lihat di sekitar kamu. Siapa di sekitar kamu, siapa teman kamu, siapa orang yang setia ataupun yang mempengaruhi kamu, coba kamu lihat. Dia dipengaruhi oleh firman Tuhan ataupun dipengaruhi oleh dunia. Mari kita melihat dari 3 ayat ini untuk memahami karakter gereja yang hidup dan boleh menjawab zaman. Gereja yang mengerti tanda-tanda zaman. Yang pertama 1 Tuareg pasal 12 ayat 32. Kadang-kadang tersasul. Mengerti zaman, faham arah. Gereja tidak boleh tertidur. Gereja tidak boleh terjebak dalam rutinitas lama kita. Anak-anak Isyakar, dia tidak hidup dalam nostalgia. Dulu lagu Teluk Bayur. Apalagi satu itu lagu banyak yang nostalgianya. Hidup di dalam penjara. Hidup di kan itu nostalgia lagu lama-lama, tapi syok kalau didengar. Ya. Tetapi anak-anak Isyakar tidak hidup dalam nostalgia masa lalu, tetapi mereka peka terhadap kehendak Allah di masa kini. Kalau masa kini lagu dia bukan lagi lagu baru kan. Banyak lagu baru yang saya tidak dapat ikuti. Mereka tidak sekadar tahu berita zaman, tetapi tahu kehendak Tuhan dalam zaman itu. Maka sebab itu saudara, gereja masa kini mesti mengerti dan dinamika zaman. Isu moral, teknologi, keluarga, pekerjaan, apalagi pendidikan, dan media sosial. Gereja tidak boleh kejutan budaya. Gereja tidak boleh kejutan budaya, tetapi harus bijak rohani untuk mempengaruhi budaya. Saya di Kamboja bersama dengan bersama dengan mereka PBB ataupun di bawah panji-panji Bangsa Bersatu. Selama 2 tahun saya bersama dengan mereka di sana. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tidak pernah pudar, tidak pernah hilang. Bahkan lebih menajamkan lagi saya
bersama-sama dengan orang-orang di sana dengan budaya mereka yang rutin. Sampai seorang Australia NGO perempuan, dia katakan dengan saya, waktu itu kami beribadah di bawah rumah kelompok, dan saya masa itu yang membawa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bilang dengan saya, you are very good Christian, dia bilang. I'm not good, dia bilang. Memang pun saya tahu dia selalunya apa nama itu Aramaiti bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Betul. Satu meja, satu kelompok, kami dengan begitu 45 bangsa-bangsa bersatu. Disitulah kau boleh melihat apakah kau garam ataupun engkau cahaya atau terang. Disitulah membuat diri kita sebagai orang yang sejati, tulin, asli. Gereja yang hidup di zaman digital harus menjawab dengan pelayanan digital. Kan kita sekarang dalam arus digital. Kita menjawab melalui arus digital juga. Siaran kita, siaran langsung ibadah. Bila kemarin Wira mengadakan ibadah kemarin, dia orang terkejut. Ay, kamu ada live ke ini, dia bilang. Nah, itulah pelayanan digital. Siaran ibadah yang bukan kota di Matan saya melihat. Saya di kota Kuala Lumpur pun, di KL pun, di Semenanjung sana pun ada. Kalau kita link dengan mereka sekarang ini. Saya hari-hari kalau tiap ibadah ini saya link dengan mereka di Sarawak. Teman-teman saya, kawan-kawan di Indonesia pun masuk link juga itu. Nah, itulah sebabnya siaran ibadah ini, pelayanan digital ini. Gereja hidup di zaman digital harus menjawab dengan pelayanan digital. Mereka yang duduk di rumah, kesaksian online, apalagi penginjilan media sosial. Harap hari ini kami menjawab dalam masyarakat nanti petang ini. Saya bawa, kami mempengurusi masyarakat penginjilan, saya akan tekankan ini. Saya mau lihat kawasan Lambaranau. Gereja yang mengerti generasi muda harus membentuk pelayanan kontekstual. Saya bukan sangat kecewa. Saya sangat kasihan kepada mereka yang tidak mengerti pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan di tempat ini, karena kita melihat gereja yang mengerti generasi muda, persekutuan remaja yang selama ini kita abaikan. Betul? Maka sebab itulah banyak mereka yang terancam, tercabar. Oh, mereka membelakangi kami. Oh, mereka tidak peduli lagi kami. Bukan. Kita sekarang gereja yang mengerti generasi muda membentuk pelayanan, harus membentuk pelayanan kontekstual. Mentoring, kelompok pemuridan, aktiviti rohani. Kamu sudah melihat baru-baru ini berapa anak-anak muda kita. Kemarin saya mendengar mereka juga ke Pekan Ranau. Itu mentoring. Kenapa kita pula mereka yang sudah dewasa tahu keadaan dan lupa semua benda ini? Karena mereka apa? Egois. Saya mencabar mereka. Saya mencabar. Karena mereka egois. Shock sendiri. Tahu diri di mereka sendiri. Mau melayani dengan orang lain, tetapi tempat diri sendiri, rumah sendiri.
diri sendiri tidak terusai, kata orang Brunei. Kita mesti mengerti zaman, bukan ikut arus dunia. Mereka punya pemikiran arus dunia. Mau celebrity, mau pengaruh. Ya. Mau mereka ini kamilah, sayalah. Tetapi tahu cara Tuhan bekerja dalam arus itu. Inilah pesan gereja yang hidup. Gereja yang mengerti zaman seperti anak Isyakar. Itu tadi yang saya katakan tadi. Yang kedua. Nah, ini ilustrasi dia. Gereja masa kini menjangkau lewat media digital. Membentuk generasi muda dengan relevan. Menghadapi isu sosial dengan hikmat. Mengerti zaman. Jangan ikut arus dunia. Tapi tahu cara Tuhan bekerja dalam arus itu. Gereja yang diperbaharui akal. Ayat kedua. Gereja bukan sekadar ramai. Tetapi harus mengalami transformasi pikiran. Transformasi rohani, bukan kosmetik luaran. Gereja mesti memiliki mindset Kristus. Dunia hari ini mengajar ikut tren, tetapi firman berkata ikut kehendak Allah. Nilai kerajaan Allah di dalam pikiran seperti Kristus. Integriti, lebih, apakah ada kasih, pengampunan, fokus kepada kehendak Tuhan, bukan tren dunia. Kata berubah lain di sini, itu yang metamorfo, menggambarkan proses seperti ulat, apa itu yang menjadi kupu-kupu itu? Ya, yang berubah menjadi kupu-kupu, maksud saya. Artinya perubahan sejati terjadi dari dalam, lalu dia keluar, bukan dari luar ke dalam. Gereja yang hidup bukan hanya aktif kegiatan, tetapi berubah karakter. Umat Tuhan mesti memiliki mindset kerajaan Allah. Melihat dunia dari perspektif Kristus. Itu makanya kalau saya buat ceramah di sekolah dan di mana dulu waktu karena itu, saya mengambil kira daripada perspektif Kristen ataupun Alkitab. Semua perspektif Alkitab, semua perspektif kerajaan Allah. Maka sebab itu saudara, menerapkan nilai Injil dalam pekerjaan kita, menerapkan nilai-nilai Injil dalam keluarga kita, menerapkan Injil dalam media sosial dan juga pelayanan. Bila dunia membalas kebencian, ini saya ambil satu contoh praktikal, contoh yang sangat mudah. Nah, ini contoh kehidupan. Bila dunia membalas kebencian dengan kebencian, gereja membalas dengan apa? Dengan kasih, bukan dengan bom. Bila dunia mengejar kekuasaan, gereja mencari apa? Kehendak Allah. Bila dunia mencari pengikut, gereja mencari follower, dunia mencari follower, gereja membentuk murid Kristus. Nah, ini yang mereka lupa dalam kehidupan harian mereka.
mau glamour, prestige, jaga jaga jaim, image, tapi lupa menjadi contoh kehidupan di dunia. Yang ketiga, gereja yang memberi pengaruh. Tadi sudah dibaca. Garam memberi rasa dan mencegah kebusukan. Itu lo boso gitu. Ya kayak garam kan. Siapa yang selalu buat itu? Mana si Julie? Oh, betapuk dia. Tidak apa. Garam memberi rasa. Garam juga mencegah kebusukan. Jadi, saudara, garam dan terang dua simbol yang sangat kuat ini. Garam memberi rasa, garam mencegah kebusukan. Terang menyingkapkan kegelapan. Gereja harus hadir dan berdampak di mana? Dalam rumah sendiri. Jadi gereja dipanggil untuk memberi pengaruh di tengah masyarakat kita. Di tempat kerja, jadilah teladan integriti. Jangan korupsi, dia bilang. Jangan rasuah. Di rumah tangga, jadi pusat kasih dan pengampunan. Bukan UFO. Kita UFO, terbang apa? Piring terbang. Kemarin, mana si Philip Tidan ini hari. Saya bilang dengan dia, jangan ada apa lanjang terbang dari sini, saya bilang dengan dia main kemarin. Ya, ada cerita lah kami itu. Nah, kalau di sekolah atau di kampus, apa yang kamu buat? Jadilah saksi. Coba baca ini. Itu di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. Kenapa SIB mencari saya dalam khotbah di Mendolong? Hari itu saya tanya dengan kawasan Mendolong. Tema dia orang tahu. Tapi tema utama SIB tidak tahu. Terpapar di sana. Saya bilang saya berdiri di depan itu. Baru dia orang ingat, jadilah saksi Kristus. Jadi saudara, di sekolah, di kampus, di institusi di mana pengajian tinggi, jadi saksi Kristus. Di masyarakat, kita membawa keadilan. Gereja membawa keadilan. Gereja membawa kebenaran. Gerejalah pendamai. Kalau seorang guru Kristen, ialah seorang guru, orang guru Kristen, disitulah peranan dia di sekolah. Pasti dia disukai oleh anak-anak murid ataupun murid-murid. Saya ambil satu ilustrasi yang sederhana saja. Satu sendok garam kecil, dia dapat memberi rasa pada satu periuk sup besar, sup kambing, sup babi, sup nangka. Satu sendok kecil saja. Demikian juga satu gereja kecil, seperti kita di Matan inilah. Mana ada gereja yang besar, yang kecil lagi. Kita ini kecil. Kalau gereja lokal yang betul-betul melihat jumlah kita bukan mau ramai sebelang tadi kan. Tetapi gereja yang kecil boleh memberi pengaruh besar jika hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saya kemarin betul-betul terdorong dan juga bangga dengan kesaksian dari penjelasan daripada Ketua Wira dan juga pengkhotbah kemarin.
Dia orang bilang, kenapa Matan bilang kamu Haiti. Tapi datang sini bukan Haiti, dia bilang, ini Haiti kami, Matan ini lain. Makan. Itu saya kata dengan pemimpin-pemimpin waktu kami bincang mesyuarat, yang lantang betul-betul ini wanita. Dia orang cabar kami. Itulah kamu orang tidak pandai cari duit, dia bilang. Kami kena cabar. Betul-betul itu masuk dalam pikiran sampai hari ini, sampai sekarang lah. Kalau tengok muka ini wanita-wanita, dia bilang itulah kamu orang tidak pandai cari. Cari tambah duit lah, bukan berarti mau cari. Tidak pandai tambah tuang wirawa. Ada saja. Tapi diorang bagi kami buka minda. Ketahuan kami kayak wira-wira aja, ketawa kami semua. Itulah. Bukan maksud dia. Kita dalam gereja ini tidak ada tidak ada creativity. Ada creativity. Itu sebabnya gereja yang hidup dan menjawab zaman ialah gereja yang peka mengerti kehendak Allah di tengah perubahan. Kita tidak panik. Kemarin datang mau buat di sini berapa hari saja itu, 1 minggu dan sampai 1 minggu barangkali. Dia bilang, kita buat kebaktian persekutuan wira di Matan. Kalau yang tidak biasa pasti panik. Tapi kita tidak panik. Tetapi berdoa, tapi kita bertindak bijak. Yang bijak itu yang menyokong kami persekutuan wanita dan juga ini PMM dan persekutuan remaja. Itu sebabnya saya katakan gereja yang peka mengerti kehendak Allah di tengah-tengah perubahan ini tidak panik. Tetapi berdoa dan bertindak bijak. Gereja yang diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus, bukan oleh dunia. Memiliki pikiran dan karakter Kristus. Gereja yang memberi dampak nyata bukan hanya kata-kata, bukan omong-omong kosong. Terlibat dalam masyarakat, terlibat menolong, terlibat mengasihi, terlibat menginjil, terlibat mendidik generasi. Itulah gereja yang hidup. 3 ciri gereja yang hidup. Peka terhadap kehendak Allah, diperbaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, memberi dampak nyata kepada masyarakat. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ini tantangan zaman. Dunia menawarkan hidup demi kesenangan. Tiada kebenaran mutlak. Egoisme rohani. Saya berdoa supaya benda ini tidak ada ataupun hal-hal seperti ini berlaku di dalam gereja kita. Hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau menjadi garam dan terang di zamanmu? Apakah gerejamu hidup dan relevan atau hanya bertahan saja statik? Mari kita kembali kepada dasar. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Taat kepada firman. Melayani dengan kasih. Menjawab dunia dengan hikmat dan tindakan nyata. Itu yang perlu kita laksanakan. Pesan kepada gereja. Gereja bukan bangunan, tetapi kita. Jadilah tubuh Kristus yang hidup. Jadilah suara kebenaran di tengah-tengah kebingungan ini.
jadilah terang dalam kegelapan moral. Dalam pekerjaan, jadilah teladan integriti. Dalam keluarga, jadilah sumber kasih. Dalam pendidikan, jadilah inspirasi iman. Di dalam masyarakat, jadi ijen, damai dan keadilan. Bagaimana dengan diri kita? Apakah gereja kita hanya bertahan ataupun benar-benar menjawab zaman ini ataupun keadaan sekarang ini? Apakah hidup saya memancarkan terang Kristus? Apakah saya peka terhadap kehendak Tuhan hari ini? Jangan biarkan gerejamu menjadi museum rohani, tetapi jadikanlah ia pusat kehidupan yang menjawab dunia. Bangkitlah, gereja Tuhan hidup dan berpengaruh. Saya ada satu kata sini, kata penutup. Gereja yang hidup bukan diukur dari ramai orang di dalamnya, tetapi dari banyaknya terang yang terpancar darinya. Seruan terakhir bagi kita pada hari ini. Bangkitlah gereja Tuhan, hidupkan kembali panggilan, jadilah jawaban bagi dunia. Mari kita meresponi, berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mana si Ayla? Okay. Kita mau bawa satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Boleh cari sedih kata ataupun lirik kata ini supaya boleh kita ikuti. Mari kita buat satu pujian mengakhiri firman Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari bantu saya. Kita naikkan bersama pujian ini sebagai respon kita di dalam hadirat Tuhan untuk menyatakan, Tuhan, inilah saya. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tanganmu. yes, Dengan urapan kuasa rohmu diperbarui selalu. Jadi ku alat dalam rumahmu. jadikan ku alat dalam rumahmu. Benar Tuhan. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut Yes. kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Inilah Tuhan menjadi bajana apa? Siap untuk dibentuk. Demikian hidup kami Tuhan selalu di tangan-Mu. Dengan urapan Roh Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu menjaga gereja yang hidup, bukan hanya beribadah Tuhan, tetapi mengerti kehendak-Mu. Jadikan kami sekarang anak-anak Isakar yang bijaksana, tahu tanda-tanda zaman, tahu apa yang harus dilakukan, dan membaharui akal budi kami Tuhan, agar kami tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus Tuhan. Jadikan gereja-Mu di tempat ini terang dan garam bagi masyarakat kami dan pekerjaan keluarga, pelayanan dan bangsa kami. Oh, aku mau seperti sekali lagi kita sama-sama. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam senang jalan, memuliakan. Sungguh-sungguh kau mau seperti Yesus. Ya benar Tuhan. Oh puji Tuhan. Kami datang menyerah diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi penonton, tetapi saksi-Mu di zaman ini. Tuhan, hidup kami kembali api pelayanan kami. Biarlah hati kami Bani Isakar yang peka terhadap tanda-tanda Yesus. Yes, memulia nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami datang menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi penonton, tetapi saksi-Mu di zaman ini. Bapa, hidupkan kembali api pelayanan kami. Berikan kami seperti hati Bani Isakar yang peka terhadap tanda-tanda zaman. Jadikan gereja-Mu kuat Tuhan. Jadikan gereja-Mu berani. Jadikan gereja-Mu penuh kasih untuk menjawab setiap tantangan dunia ini. Kami tidak mau menjadi gereja yang mati, tetapi gereja yang hidup oleh Roh Kuasa Roh Kudus-Mu. Utuslah kami ke dunia sebagai garam dan terang Bapa, agar nama Yesus dimuliakan di setiap tempat dan setiap zaman. Kami mau berdoa untuk pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami, Tuhan hari ini Engkau menjawab seluruh kebutuhan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kasih kemurahan dan anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hidup dan berkuasa. Dan saya serahkan Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih Tua Andreas yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik bagi kita semua, khususnya bagi kita menjadi gereja yang mengerti zaman dan gereja yang hidup. Mari kita semua yang menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita pribadi. Haleluya. Dan saat ini kita akan mendengar pengumuman sidang
Dan sebelum itu kita seperti biasa mau mengalu-alukan kalau ada yang pertama kali beribadah dengan kita di sini, kalau ada mungkin kalau ada yang penerikat juga barangkali yang baru jadi orang Matan juga kita mengalu-alukan kalau ada. Mungkin ini semua yang muka-muka yang setia beribadah setiap minggu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari kita lihat pengumuman sidang sepanjang minggu ini. Shalom, puji Tuhan untuk kebersamaan kita pada hari ini. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi yang perlu diperhatikan untuk minggu ini. Kepada semua jemaat yang berminat dalam musik, kami menjemput Anda untuk menyertai latihan ukulele mingguan yang akan diadakan pada hari Selasa bertempat Lizzie Laundry Matan Point. Sila bawa ukulele sendiri sekiranya ada. Semua remaja dialu-alukan untuk hadir ke kelas remaja pada setiap Ahad selepas pujian dan penyembahan bertempat di bilik mesyuarat Gereja SIB Matan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk turut serta dalam mezbah doa yang akan diadakan pada hari Rabu jam 7.30 malam bertempat di ruang gereja. Kami mengajak semua jemaat untuk terlibat dalam komsel yang diadakan setiap minggu di rumah-rumah jemaat sebagai tempat untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, menguatkan hubungan persekutuan, dan saling mendoakan dan memperhatikan. Kami mengundang semua pemuda dan pemudi untuk hadir dalam komsel PMM yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam dan bertempat di ruangan gereja. Kepada semua tim pujian dan penyembahan, kita akan mengadakan latihan rutin pada hari Sabtu jam 7.30 malam di gereja. Mohon agar semua jemaat yang terlibat hadir tepat waktu, membawa perlengkapan masing-masing, dan sudah mempersiapkan lagu-lagu yang akan dibawakan. Ibadah Ahad 2 November 2025. Penyambut tetamu Persekutuan Wira. MC Dikenis Loris, pembacaan kitab Berani dan Gel. Para pendoa pembukaan Penatua Justin Intang, PKK Penatua Andreas. Persembahan Diken Frankie Rudi, penutup dan syafaat Dikenis Datin Elizabeth. Pimpin pujian Dikenis Romi, pengkhotbah pasca sidang, multimedia tim 2. Memungut dan mengira uang persembahan Puan Enem dan Puan Delina. Mengira kehadiran jemaat Deacon Genius. Ini merupakan jadwal guru sekolah minggu bagi minggu hadapan. Oke, terima kasih untuk pengumuman tambahan lagi. Saya lihat dalam buletin ini ada juga dinyatakan tentang sumbangan bantuan kerajaan negeri sebanyak 100.000 ringgit kepada gereja kita. Syukur dan terima kasih. Jadi itulah kita berharap melalui bantuan ini kita bolehlah mendirikan fasa pertama gereja kita. Kita masih agak jauh lagi dari target kos pembinaan keseluruhan sebanyak 600K saya difahamkan. Jadi kita berdoa supaya akan ada lagi berkat-berkat yang kita boleh dapat untuk pembinaan gereja kita. Terima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang telah menyumbang untuk uang pembinaan pembangunan gereja ini. Oke, seterusnya dinyatakan juga di sini sumbangan PKK, pendermaan bulan memberkati PKK ini pada minggu yang lalu sebanyak RM 460.
Dan sumbangan pemasangan ikon, kalau di sini ada dinyatakan juga setakat ini kita telah menerima sebenarnya sudah ada sebanyak 2.100. Jadi kita berterima kasih sekali lagi kepada semua penyumbang-penyumbang. Terima kasih, Tuhan memberkati.